Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Purakato Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas dari iDrop testnet yang terbaru ya, yang dimana di sini dari project Binance Lab Unlayer testnet. Di sini kita memakai dari ETH Sepolia yang dimana ini mudah banget mencari ETH pancetnya. Tapi di sini saya akan jelasin cara menggarap dari di bagian Unlayer testnet lab tentunya itu pada tanggal 30 Juni ya. Kalau bisa diterjemahkan hidup hingga 30 Juni. Di sini akan meluncurkan kampanye testnet dan didukung oleh Binance Lab. Di sini kita tinggal kerjain aja testnetnya dulu. Untuk kelanjutannya saya akan kasih informasi yang terbaru. Yang penting dari Unlayer ini bagus juga ya digarap ya. Saya nggak pernah sempatin apapun untuk garap apapun, yang penting kalian pernah garap itu sudah cukup ya. Nah, jadi buat kalian yang mau ikutan boleh. Di sini ada dua macam klaim pancet ETH Sepolia. Ini ada dua yang bisa kalian ikutin. Cuman di bagian Infura ini lagi maintain ya, jadi kita bisa menggunakannya ini doang. Tapi saya akan jelasin kenapa jadi maintain, dikarenakan ya kemungkinan lagi diperbaharui oleh adminnya sendiri. Saya juga kurang mengetahuinya sebenarnya. Cuman ya saya gak salahnya untuk mengucapin garap dari versi saya sendiri ya. Nah, di sini pertama-tama dulu buat kalian yang mau mengklaim pancetnya boleh ya. Ini ada linknya. Cuman bagaimana Bang cara menambahkan jaringan ETH Sepolia itu ke bagian dari MetaMask Action? Caranya di sini kan saya menggunakan dari di bagian message browser ya. Pasti kalau kalian pernah download MetaMask sudah bisa ya. Ada beberapa yang sudah bisa ya, jadi langsung aja lanjut kita buka ke bagian MetaMask. Sebelum itu kita langsung masukkan password kita di bagian sini ya. Nah, sebenarnya ada pengaturan yang bisa kita masukkan ke bagian dari ETH Sepolianya langsung gitu. Saya pindah ke bagian akun satu dulu ya. Ini akun saya, dan di sini padahal saya sudah ada dari jaringan uji Sepolia. Ini cara menambahkannya 2,5 Sepolia ETH ya yang saya punya ini ya. Cuman ini saya dulunya menggunakan Infura yang lebih mudah di klaim pancet. Cuma login doang bisa ditujulin lagi. Kemarin itu lebih mudah banget ke bagian Infura sebenarnya. Dan di sini cara menambahkannya gampang banget. Kalian bisa masuk ke bagian dari pengaturan ya. Bagi yang belum pernah tahu nih, kelanjutan ya. Langsung kita pindah ke bagian dari tampilan jaringan pengujian. Kalau kalian matikan di bagian sini nanti tidak akan muncul bahwa kalian punya jaringan-jaringan yang nantinya di jaringan Sepolia, jaringan main itu gak akan ada lagi ke bagian dari jaringan pengujian. Tapi saat kalian aktifkan di bagian pengaturan di sini ke bagian lanjutkan ataupun langsung ke bagian dari jaringan pengujian, nanti akan muncul langsung ke bagian sini. Nah, jadi itu cara menambahkannya mudah kan? Ini bagi yang gak mau pakai childless website ya, bisa kan gunakan ini. Nah, ini soalnya alamatnya di atas. Ini kan ada yang tadi linknya, link yang pertama. Tadi saya jelasin link-link, ada beberapa link yang bisa kalian pakai atau cobain aja. Kalau ini kita mendapatkannya 0,001 ETH doang, nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Ya. Nah, kita request. Sudah request berhasil dan nantinya masuk 0,001 ETH doang. Cuma tidak terlalu besar sih sebenarnya. Sukses ya. Nah, gitu. Dan sudah sukses, kita bisa cek aja ke bagian MetaMask langsung, itu sudah masuk 0,001 ETH. Nah, ini yang pertama. Yang pertama itu menurut saya sih ya kecil ya. Enggak kayak Infura itu yang lumayan bisa diandalin budgetnya yang lumayan besar. Enggak kayak kemarin-kemarin gitu ya. Ya, enggak ada masalah gitu. Nah, jadi 0,01 ETH ini sudah masuk ke bagian aktivitas, kita bisa cek. Nantinya akan masuk ke bagian sini. Ya nggak ada masalah ya, cuman agak lambat sih masuknya. Nah, ini satu dulu link dari pancetnya yang bisa kalian pakai ya. Nah, itu akan masuk cuman agak lambat sedikit. Nah, dan yang kedua di sini ada di bagian Infura. Nah, ini Infura pancet ya, Infura pancet yang saya bilang ke kalian tuh maintain ya. Ya benar sih, maintain juga sebenarnya. Nah, saya masuk ke bagian Infura. Di sini saya cobain cek aja. Ini benar-benar mentoknya tuh di bagian awalnya doang. Ini masih maintain. Nah, Infura ini lebih besar dibandingkan yang lain.
Nah, oke, bisa kah? Nah, ternyata pancetnya mainten ya. Jadi kalau nggak mainten dia bisa masuk ke bagian awal yang tadi gitu. Nah, itu yang pertama, itu yang kedua. Dan yang selanjutnya itu ada beberapa yang bisa kalian ikutin untuk kalian pancetnya, itu di bagian linknya saya sediain juga sih untuk buat kalian ikutin dari di bagian ALT layar tes tersebut. Ya, nggak ada masalah. Kalian mau ikutan yang mana dari pancetnya itu bisa kalian ikutin sebenarnya gitu. Nah, di sini saya mau lihatkan lagi ke kalian itu dari di bagian ini dari pancet Tita Sepolia, ya ini juga dari Rox, dari di bagian kayak mining gitu. Ada dua macam yang gratisan itu yang bisa kalian ikutin ya. Dan di sini juga ada. Nah, banyak sih sebenarnya juga, gak perlu juga kan menggunakan link yang saya kasih kalian. Ada juga linknya di Google, kan juga buka aja Pouchet Sepolia, nanti akan muncul beberapa link yang bisa kalian ikutin. Yang pertama-tama itu yang saya mau kasih yang bisa diklaim aja ya. Pertamanya ini nih, Sepolia Pouchet. Ini kayak mining gitu ya, cuman miningnya itu kalian bisa mengklaimnya uh, menggunakan jaringan kalian, nggak masukkan di bagian sini. Ini kayak mining gitu, cuman ada minimnya untuk mengklaim. Dia bisa kalian mengklaim langsung kayak 0,01 ETH. Jadi jenisnya tuh kayak gini ya, untuk minimum klaim rewardnya itu 0,01 SEP ETH gitu. Tapi yang mana kalian mau pakai boleh, yang terserah sih sebenarnya ya. Ya, merekomendasikan dari di bagian Infura sebenarnya, cuman ya dikarenakan di bagian Infura itu lagi mainten ya, tuh gak bisa diklaim gitu ya, itu gak bisa diklaim gitu. Itu yang saya mau kasih ke kalian. Nah, jadi ada beberapa cara ya untuk bisa melakukan dari Pouchet, cuman yang saya kasih itu ada beberapa yang saya rekomendasikan itu dari Infura. Cuman lagi maintain ya, kalian yang mau simak aja boleh ya dari video ini, yang mau mencari pancet-pancetnya boleh ya. Di sini untuk cara-caranya, di sini ada linknya untuk menyelesaikan tugas-tugas, beberapa tugas yang bisa selesaikan untuk bisa menyelesaikan dari di bagian ini. Ini yang pertama tadi di bagian ini. Di sini Rex dari testnet Pouchet ya. Di sini kayak ya simak aja dulu ya. Di sini kita masuk ke bagian link yang pertama dulu. Saya bisa masuk ke bagian dari message browser ya. Nah, saya masuk ke bagian message browser. Setelah itu saya langsung memasukkan ke bagian dari telusuri ya. Nah, dan linknya saya akan salin di bagian sini. Nah, di sini akan muncul dari di bagian end layer Pouchet. Nah, di sini kita bisa menggunakan situs Discord agar lebih mudah dilihat. Sync in Twitter. Nah, kita bisa sync in Twitter dulu di bagian sync in Twitter. Kita izinkan aja akses aplikasi kita berjalan. Dan kita mengarahkan ke aplikasi yang mungkin memakan waktu beberapa saat dari bagian Twitter. Ini yang pertama dulu. Nah, gitu. Jadi bisa kalian lihat di sini. Di sini juga ada request at layer Pouchet ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian dari Pouchet. Di sini kita masuk ke bagian MetaMask ya, guys ya. Untuk bisa tadi kan addressnya tadi saya sudah salin sebenarnya. Cuman kalau kalian nggak paham, salin aja dulu di bagian Sepolia gitu. Saya masuk dulu ya. Nah, di sini sudah dilihat 2051 dari aktivitas di bagian sini. Ini sudah masuk. Nah, 0,01 Sepolia yang tadi kita klaim. Cuman ya agak kecil. Dari import agak besar gitu. Salin aja di sini. Kita masuk ke bagian dari ALT layernya langsung. Tadi saya menggunakan situs Discord ya, agar mudah dilihat aja sebenarnya, nggak ada masalah gitu. Saya tempelkan dan saya langsung klaim di bagian sini dan successful ya, 15 menit. Nah, kita sudah klaim, kita masuk ke bagian link yang kedua. Jadi itu yang sebenarnya yang saya kasih ke kalian bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk yang kedua di sini min ya, min NFT gitu ya. Nah, jadi saya langsung masuk ke bagian dari message browser. Kita kembali lagi ke bagian message browser. Nah, saya langsung tab baru aja ya, guys ya. Di sini bagian sini. Nah, tab baru aja. Dan saya langsung menuju ke bagian link kedua dan saya coba untuk masuk lagi ke bagian dari testnet main layernya langsung.
Nah, jadi yang kedua ini kita main ya. Kita connect dulu ke bagian jaringan Metamax Sepolia. Oke. Nah, kita bisa tekan langsung main aja. Nah, kita connect wallet dulu ya guys ya, Metamax. Nah, saya masuk ke bagian akun yang spesial testnet aja ya yang saya pakai. Saya coba sekali lagi, tekan Metamax dan loading nantinya. Dan di sini akan muncul min your NFT, kita min ya. Nah, jadi di sini kalian bisa masukkan total minnya itu berapapun yang kalian mau berikan, total minnya terserah, mau 2, mau 3, mau 4, sampai dengan yang limitnya sampai akhir juga boleh. Nggak ada masalah, nah limitnya ya, nggak boleh ya lebih pada 10, jadi 10 misalkan, atau 9, terserah. Jadi saya cobain langsung ke 10 dan langsung primin. Di bagian primin tadi saya langsung primin tuh 10 ya, dan saya cobain lihat di bagian sini gas fee nya itu kalau di bagian ETH 10 tidak terlalu mahal sebenarnya ya, nggak kayak di bagian dari ETH Giore yang gas fee itu nggak ngotak sebenarnya. Jadi ini wajib lah dimaklumin juga sebenarnya ya, bagus juga nih dari ETH Supriyanya. Nah, kita tekan di bagian konfirmasi dan nantinya kalau sudah hijau di atas itu sudah berhasil kita memprimin 10. Terserah kalian mau primin berapapun terserah, tapi saya cobain aja 10 ya. Itu gas fee-nya juga murah, tidak terlalu mahal banget gitu di bagian sini. Nah, kita bisa kembali ke bagian Telegram, cuma saya hapus dulu di galeri agar tidak terlalu berat HP saya. Dan dari di bagian main itu sudah kita lakukan, dan yang ketiga after minting GoTo kita bisa salin juga linknya ya untuk melanjutkan ke bagian dari bisnis browser. Nah, ini ya saya salin dulu. Setelah saya salin, langsung saya masuk ke bagian dari message lagi dan saya langsung tipelkan aja Sepolia yang selanjutnya. Nah, di sini kita kan untuk menuju ke bagian dari NFT min, kita masukkan address. Saya sudah salin loh. Nah, ini addressnya saya yang saya salin. Nah, kita langsung saja untuk menujukan ke bagian pencarian. Setelah itu, di sini kita bisa tekan atau geser ke bawah dulu, geser ke bawah ya. Nah, kita cari NFT Transports. Nah, ini sudah tertera di sampingnya ya. Kalian tekan aja di bagian situ. Setelah tekan di sini ada di bagian yang paling awal aja kalian tekan, nggak ada masalah di bagian sini. Tekan 1 kali. Setelah itu di sini akan muncul beberapa NFT min yang telah kalian 10 tadi sudah tertera tuh angka 10 tuh. Nah, jadi kita bisa menggunakan itu. Nanti kita tab baru dulu, simpan ke bagian menu tab baru. Nanti itu kepake banget untuk melanjutkan tugas di bagian BREDG. Selanjutnya kita bisa masuk lagi ke bagian Telegram dan kita cobain lihat lagi di bagian Telegram itu BREDG Hair. Itu kita langsung menuju ke bagian telusuri lagi di bagian itu. Nah, setelah kita masuk ke bagian situ, nanti kita masuk lagi ke bagian dari BREDG-nya, kita salin dan kita lakukan BREDG di sini. Nah, tunggu sebentar ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian dari BREDG and layer-nya, kita connect dulu ya di bagian Metamax ya. Dan di sini tekan di bagian atas connect ya. Setelah itu kita masuk ke bagian dari di sini. Nah, kita cobain lihat langsung. Di sini agak lambat ya, agak slow. Dan di sini kita tekan di bagian berikutnya dan kita hubungkan langsung dari di bagian itu. Setelah kita hubungkan di sini kayaknya 2 kali sih untuk menghubungkannya, dikenakan ya. Mohon maaf, HP saya juga agak nge-lag banget. Saya coba connect lagi ya, tekan bagian Metamax, nanti akan terhubung. Kalau nggak terhubung, lalu kita cobain refresh nantinya dari di bagian linknya, link dari layer-nya ya. Nah, saya connect lagi, belum terconnect juga gitu ya. Jadi kan bisa refresh aja langsung bagian atas, scroll ke atas langsung. Setelah itu di sini akan muncul langsung dari Metamask kalian. Nah, akan muncul juga saldo dari 2.0 ETH kalian. Di sini saya langsung menuju ke bagian dari multi squad token di sini. Nih ada di bagian multi squad test token. Setelah itu saya tekan di bagian situ. Setelah saya tekan di bagian sana, saya langsung menuju ke bagian dari teruskan aja. Di sini kan 10 ya dari MCQ-nya. Jadi ini yang kita klaim pancet yang tadi yang sudah muncul. Jadi kita bisa tuliskan aja di sini 5. Ya, kalau kepakai yang lain, jadi kita bisa tuliskan di situ 5.
Setelah itu kita bisa tekan di bagian deposit ya, dan nanti akan muncul dari message actionnya. Kalian tinggal tunggu sebentar, nanti akan muncul langsung. Nanti kalian bisa tekan di bagian lakukan di bagian ini, kita langsung tekan dulu di bagian dari berikutnya dulu. Kita maksimalkan aja dari di bagian sini, nggak ada masalah ya, kita maksimalkan. Setelah itu kita tekan aja berikutnya. Nah, setelah itu di sini kita setujui langsung. Di sini gasnya ada ya, kita setujuin. Nanti kalau keluar kayak gini, kalian cobain tunggu sebentar aja ya, nggak ada masalah di sini ya. Nah, setelah itu di sini kita tekan lagi di bagian satu kali lagi deposit ya. Tekan lagi satu kali. Setelah kita tekan satu kali di bagian deposit, di situ nanti akan muncul lagi untuk melakukan gas P, yaitu kita bisa gasnya juga murah-murah, gak kayak ETH Gearly yang lumayan mahal, dan ini lumayan menghemat kantong kalian. Jadi kita konfirmasi aja di bagian dari Sepolia ETH-nya di sini. Setelah kita konfirmasi di sini, bridge and layer-nya akan berjalan langsung. Cuman ketika akan saya masuk ke bagian menu home, itu terjadilah seperti ini gitu. Gak ada masalah juga ya. Nah, nanti kalau berkurang dari balance kalian itu dianggap sudah masuk. Nah, sudah berkurang menjadi 5. Di sini kan sudah kita lakukan dari di bagian Sepolia, yaitu kita mendepositkan 5 dan ini sudah berkurang menjadi 5 doang. Tadi kan 10 dan berkurang menjadi 5. Dan di sini kita lakukan lagi tugas berikutnya dengan menekan di bagian multi squad NFT token ID. Kita kan sudah menyalin dari di bagian atau langsung menemukan tab baru dari scan-nya. Itu penting menurut saya, dikarenakan ID yang kita gunakan itu untuk bisa mengklaim dari di bagian NFT nantinya. NFT yang kita lakukan memin tadi, dan kita salin aja di bagian token ID-nya. Kalau kita masukin token itu nggak bisa, jadi kita gunakan token ID yang kita ngemin tersebut. Tadi saya ngemin 10. Nah, nggak ya 10 ya. Jadi ada beberapa yang bisa kalian lakuin. Di sini kita tinggal tempelkan aja dari di bagian deposit MSNFT kalian di sini. Setelah itu nanti akan bisa. Nah, tekan di bagian approve aja. Terserah kalian mau 3, mau 2 kali atau 4 kali melakukan dari bagian deposit NFT kalian menggunakan ID kalian, itu terserah, nggak ada masalah. Nah, jadi lakuin aja seperti itu dan kalian tekan aja konfirmasi langsung di bagian 10 ETH-nya. Kita setujui, ini gak ada resikonya juga kan, masih testnet ya. Setujuin aja di bagian situ, dan di sini bridge and layer-nya masih berjalan langsung, dan kita tunggu sebentar aja dari di bagian sini. Kalau nantinya gak muncul apapun, kalian bisa lakuin lagi sekali lagi yang kayak tadi. Nah, lakukan approve ya, apresiasi di bagian bawah. Setelah itu kalian tinggal menuju ke bagian metode berikutnya. Nah, di sini. Setelah itu di sini kalian nggak tungguin dan kalian konfirmasi lagi dan kalian setujuin lagi di bagian itu. Nah, nanti akan loading kayak gini. Jadi kalian bisa lakuin 2 sampai 5 kali, terserah. Kalau saya sih 3 kali aja ya dulu ya. Secukupnya aja dulu ya, untuk melakukan di bagian deposit. Dan transaksi confirmation sudah muncul kayak gitu. Nah, sudah masuk dan berkurang juga balance dari MSNFT kalian nantinya kalau sudah kalian lakukan seperti itu. Dan nantinya kalian lakuin lagi deposit, tapi sudah approve doang. Nah, ini gas fee-nya sudah muncul, cuman gas fee-nya juga murah, tidak terlalu besar banget. Dan kita langsung konfirmasi. Setelah kita konfirmasi, nantinya nanti akan menuju ke bagian halaman dari bridge and layer-nya lagi. Nah, kita coba tengok aja sama-sama. Itu akan berkurang dari di bagian NFT-nya langsung. Nah, tadi kan 10 dan ini sudah berkurang menjadi 9. Nah, kita coba refresh dulu ya. Nah, tunggu sebentar. Nah, saya coba refresh langsung. Nah, tapi kalau kalian menuju ke bagian ke bagian dari kayak transaction gitu, itu sudah masuk juga. Kalian nggak tungguin aja untuk menuju ke bagian menu home, tuh gak akan bisa ke bagian menu home kalau kalian nggak kayak gini. Tapi terserah, sama aja sebenarnya kayak tadi. Nah, jadi kalian lakuin aja kayak tadi, lakuin bolak-balik sampai beberapa yang kalian mau. Salin ID-nya dan salin di bagian ID-nya aja, jangan ORL-nya ya, ID-nya aja salin dan lakuin yang kayak tadi ya, depositkan, tempelkan di sini, dan nanti akan langsung terklaim dan depositkan langsung di bagian bawah.
Setelah itu nanti kalian bisa lakuin lagi berulang kali yang kayak tadi. Ini yang menurut saya banyak pertanyaannya nantinya, bagaimana cara melakukan di bagian deposit ya. Nah, di sini ya kita lakukan lagi, dan nantinya saldo yang di bagian MAT-nya min tadi itu akan berkurang menjadi ke bagian bawah ya. Menjadi multi squad TZL2. Nah, gitu. Nah, jadi saya cobain lagi nantinya satu kali ya, yang terakhir. Nah, saya cobain reverse dulu. Nah, sudah berkurang menjadi 8 tadi, saya coba lagi satu kali lagi, ya. Tadi 1 2 sudah, dan ini yang terakhir token ID saya cobain salin. Nah, salin dengan menekan bagian atas ya untuk menyalinnya. Setelah itu kalian bisa masuk lagi ke bagian dari end layernya dan lakukan lagi di bagian spolianya langsung di bagian bawah. Setelah itu di sini kalian lakuin kayak tadi dan lakukan deposit ya. Ya, jadi ID yang kalian salin itu masukkan ke bagian itu. Paham nggak? Paham lah pastinya ya. Ini panjang lebar yang saya kasih informasi ke kalian. Nah, jadi agar lebih memahaminya kayak tadi. Nah, jadi kalau sudah kalian paham ya, nanti saya skip aja, ada beberapa tahapan yang saya langsung menuju ke bagian galaksinya juga. Nah, di sini ya. Nah, dan di sini saya sudah melakukan di bagian dari apa ya tadi, NFT-nya ya, dari token ID kembali ke bagian dari itu ya yang saya depositkan. Nah, jadi tugas berikutnya saya coba 3 aja tadi ya. Nah, saya akan melakukan tugas berikutnya lagi, yaitu dari tugas galaksinya. Nah, itu yang saya jelasin tadi. Jadi mohon maaf agak kecepatan ya. Di sini dari WAIT 48 host claim NFT hair. Di sini kita salin dulu kira-kira 48 jam ya, atau 1 kali 24 jam lebih, dikarenakan kan galaksinya ini kan nggak semuanya itu secara otomatis dan secara manual dicek oleh adminnya sendiri. Dan di sini kita langsung menuju ke bagian dari tab baru dulu ya. Saya cobain langsung tab baru, tekan, dan saya langsung menuju ke bagian dari home message-nya langsung ya. Nah, setelah itu di sini saya salin langsung dari bagian galaksinya, dan di sini dari bagian galaksinya ini saya cobain langsung lihatkan perkalian. Saya tunggu sebentar aja sih ya. Nah, di sini akan muncul dari galaksinya. Sebelum kalian melakukan dari bagian apapun dari galaksinya, sebenarnya sih menurut saya lebih bagusnya kalian hubungkan e-wallet yang kalian pakai dari ETH Supply tadi. Dan dari sosial medianya dari Discord, dan nantinya kalian setujuin dulu di bagian sini ya. Ada 2 kali persetujuan dari di bagian sini saat kalian masuk galaksi. Tapi tetap menggunakan MetaMask Action yang wallet yang pertama itu ya. Jangan menggunakan wallet yang lain, nanti gagal malah ya. Di sini saya tujuin lagi 1 kali lagi dari bagian sini ya, masuk ya. Setelah itu isinya sudah benar-benar masuk, kita bisa nantinya mengecek di bagian, tekan di bagian itu ya. Nah, saya katakan dulu di bagian meniti bulat di atas. Nah, ini dari galaksinya dulu ya. Ini dari get 1 watt. Di sini dari deposit withdraw, di end layer ada trade. Nah, sebelum itu kita bisa tekan dulu di bagian dari metode setting ya. Kita tekan di bagian dari bulat itu. Nah, saya cobain tekan. Nah, saya coba tekan di bagian situ. Oh, bukan ya. Tekan di bagian bulat itu dan kita tekan di bagian setting. Setelah itu kita bisa lihat nantinya di bagian dari sosial medianya, yaitu dari di bagian mohon maaf saya agak lupa. Saya tekan di bagian wallet address. Oke, bukan ya. Saya tekan di bagian social link, kayaknya social link sih. Ya. Nah, dan ternyata di sini Halim Jago 24 sudah terlihat ya. Ini nama-nama yang sudah terhubung. Nanti kalau kalian belum pernah menggunakan Galaxy App, nah ini kan bisa langsung menghubungkan akun kalian dengan menekan kayak retweet pun nanti akan muncul atau menghubungkan. Nanti kalau kalian menghubungkan di bagian setting juga boleh di edit profile ya, di social link gitu. Nah, jadi kalau sudah rasa benar, kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang di bagian galaksinya. Saya bisa kembali ke bagian menu awal dulu ya. Nah, dan di sini kita sudah masuk galaksi, kita menyelesaikan tugas-tugas dari di bagian retweet dan tweet di sini. Nah, kita bisa geser ke bagian bawah dulu. Di sini akan muncul dari di bagian, nah,
Kita coba tekan dulu di bagian dari follow ya, atau retweet ya. Kita coba tekan bagian retweet aja dulu ya. Di sini pastikan dari Twitter kalian itu benar-benar terhubung ke akun yang telah kalian cek tadi di bagian menu profil social link. Nanti kalau kalian belum terhubung ke akun yang kalian lakukan seperti itu, nanti akan terdeteksi bahwa kalian sudah menyelesaikan tugas-tugas yang tadi. Jadi pastikan dulu selesaikan tugas pastikan dulu selesaikan dari di bagian retweet. Nanti juga kalian cek juga akun kalian apa ini. Nah, ini kayaknya bukan sih ya. Nanti saya akan pindah dulu ke akun yang benar-benar saya sendiri gitu ya. Nah, saya cobain tekan di bagian ini dan tekan di bagian logout dulu ya. Nah, saya cobain skip dulu di sini. Nah, di sini saya sudah pindah ke akun Halim Jaga 24 yang sama persis juga di akun yang tadi. Jadi ini akun yang tadi saya pakai. Saya bisa lakukan di bagian retweet, follow juga ya, sama persis juga yang tadi. Dan di bagian dari edit profile tersebut kita bisa kembali ke bagian dari galaksinya. Nah ya. Nah, setelah saya kembali ke bagian galaksinya, kita bisa menyelesaikan tugas-tugasnya langsung dari di bagian sini dengan menekan di bagian sudah retweet sudah selesai ya. Tadi saya sudah skip tadi dan saya lakukan aja langsung di bagian follow dengan menekan di bagian follow now. Nanti langsung masuk ke bagian Twitter yang kalian lakukan tadi. Dan di sini kita bisa lakukan dari di bagian ini dengan menekan dari di bagian Twitter ya. Nah, kita tekan langsung di bagian follow di bagian atas nih. Cuman padahal otomatis sih, cuman nggak muncul ya dikarenakan jaringan saya juga agak lelet ya. Nah, saya tekan aja langsung nanti di bagian following dan saya sudah follow dan saya kembali aja ke bagian dari galaksinya langsung. Apakah saya sudah selesai menyelesaikan tugas dari yang follow tersebut. Nah, jadi agar lebih mudah menyelesaikannya itu kalian ikutin aja sosial medianya sama persis yang kayak tadi. Sampai dengan nantinya kalian bisa selesaikan di bagian Discord. Nah, di sini sudah selesai. Dan yang ketiga itu di bagian Discord kalian bisa tekan aja dari di bagian join now, nantinya di bagian join ya. Saya coba tekan langsung. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalian bisa tekan aja di bagian aktivasi invite atau masuk ke bagian dari akun kalian. Jadi pastikan juga akun kalian itu sama juga persis di bagian social link. Jadi Halim 24 tadi sama persis juga di bagian Discord yang saya akan masuk di bagian sini. Nah, jadi saya cobain cek langsung di sini. Saya cobain masuk ke bagian aplikasi Discordnya dan saya langsung tekan di bagian aktivasi invite. Saya tekan di bagian aktivasi invite di bagian itu, nanti akan muncul yang kayak gini. Nah, kalian nggak tunggu sebentar, sini agak lambat banget dikarenakan jaringannya juga ya agak berat-berat. Nah, dan ini akan muncul. Nah, saya coba tekan di situ dan di sini down reading. Oke, ini benar sudah masukin layernya. Saya coba tekan di bagian apa ini ya, menu-menu itu ya, saya tekan. Oke, ini saya tekan lagi, saya tekan lagi. Jadi kalian bisa tekan beberapa ya yang mencakupi agar muncul menu-menunya. Jadi gak ada menu verifikasi sebenarnya. Saya cobain tekan di bagian garis 3 dulu ya, saya tekan. Setelah itu saya cobain cek kiri di bagian general ya. Dan saya cobain kirim salah satu pesan dulu apakah saya sudah benar-benar masuk dari di bagian end layernya langsung. Saya tekan dari akun saya dan saya cobain lihat di sini saya sudah masuk sebenarnya. Oke, saya tekan lagi. Nah, dan di sini saya coba lihat geser ke bawah. Oke, ternyata sudah masuk deh ya, Atlas ya. Nah, sudah masuk dan ini berarti sudah masuk resmi ya akun saya. Jadi saya coba langsung kembali ke bagian dari Discordnya kalau sudah benar-benar masuk ya. Ini tanpa ada verifikasi sebenarnya. Nah, kalian bisa cek aja di bagian itu nantinya. Nah, dan saya cobain masuk ke bagian galaksinya lagi dan saya tekan di bagian verifikasi. Ya, di sini pastikan dulu akun kalian sudah terhubung ke bagian Discord. Saya tekan verifikasi dan di sini akan muncul di bagian metode kayak gini. Nah, saya akan pindah dulu ya. Ini bukan akun saya nih. Saya pindah dulu ke bagian, tekan bagian Notio ya kalau kalian mau pindah akun kalian. Nah,
Oke, saya sudah pindah, saya skip langsung. Di sini sudah menjadi halaman 24. Tadi bukan saya sendiri juga, cuman ya bukan akun yang ini. Dan saya tekan di bagian join dan di sini akan muncul metode kayak gini. Kalau nantinya nggak menuju ke bagian menu awal, kan bisa masuk ke bagian menu awal. Cuman kalau kalian mau ceknya lagi lah, kalau ragu-ragu kan bisa cek di bagian tekan bulat itu, nanti kalian tekan di bagian setting. Nah, tekan di bagian setting. Setelah itu kalian bisa tekan lagi di bagian social link untuk mengecek akun kalian itu benar-benar gak bahwa kalian sudah terhubung gak bagian akun yang telah kalian login tersebut di bagian social link tersebut. Nah, di sini ya kita tekan dulu ya. Ini agak lambat sedikit ya, nggak ada masalah ya. Nah, tekan dulu di bagian social link. Nanti akun yang kalian pakai itu apakah sudah terhubung. Nah, sudah benar ya, Halim 24. Ya oke, kita langsung menuju ke bagian dari galaksinya lagi ya. Kita coba selesaikan satu persatu di bagian galaksinya. Di sini saya coba lihat apakah saya sudah selesai menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, di sini sudah sukses verifikasi. Saya cobain tekan langsung lagi satu kali verifikasi dari di bagian Discord ya. Nah, saya coba tekan verifikasi dan ternyata sini sudah berhasil saya memverifikasi terhubung ke bagian Discord yang dari end layernya. Nah, jadi gitu. Nah, kita langsung saja untuk melakukan dari di bagian tugas berikutnya, yaitu dari di bagian deposit and withdraw RCT21 MSNFT dan juga ada yang lainnya tersebut. Kita bisa kembali aja nantinya ke bagian dari BRIDG untuk menyelesaikan di bagian tugas ini. Gak bisa juga kita langsung melakukan verifikasi ya. Jadi kita harus nungguin juga beberapa tahapan lanjutan. Kita kembali ke bagian link yang BRIDG and layer, dan di sini bisa kalian lihat aja. Kita masuk dulu ke bagian dari BRIDG and layer tersebut, dan kita cobain masuk ke bagian sini. Ini halaman awalnya ya. Kita masih juga tetap masuk menggunakan ini sebenarnya, tidak ada menggunakan yang lain. Di sini kita bisa pindah ke bagian Ethereum dulu yang pertama. Dan di sini kita masukkan aja nominal yang mau nantinya kalian masukkan, dan kita harus hubungkan juga tetap e-wallet yang kita hubungkan tersebut. Kalau sudah terhubung, kalian lakukan dari di bagian BRIDG, yaitu kita lakukan 0,001, yaitu cukup doang ya. Dan kita lakukan di bagian deposit ya. Nah, kalau sudah, kita akan muncul dari di bagian MetaMask action-nya, dan kita langsung lakukan aja di bagian konfirmasi. Dan di sini akan menjadi loading, dan loading tersebut kalian gak tunggu sebentar, nanti akan muncul transaksinya akan sukses dan selesai dari di bagian itu. Nah, tunggu sebentar aja ya. Nah, kalau sudah, di sini akan muncul kayak back to home. Kita tinggal di bagian back to home, kembali ke bagian sini. Nah, setelah itu kita bisa tekan di bagian withdraw, dan kita tekan di bagian dari multi apa ya? Kita coba tekan di bagian dari multi test token dulu ya. Nah, di sini kita bisa masukkan dari balance kita. Ini kan 5 ya. Kalau kalian kurang bisa klaim lagi testnetnya. Ya, saya cobain tekan di bagian dari suite dari multitestnet, nanti akan muncul ke bagian MetaMask action. Saya cobain untuk metode rendah dulu. Kalau gagal saya cobain tinggiin dari di bagian gas P-nya. Di sini akan muncul. Ini otomatis kita memasukkan dari di bagian jaringan uji kuliah dari multi test L2, enggak secara manual sih sebenarnya, langsung otomatis saja. Kita langsung beralih ke jaringan di bagian, nah sudah muncul ya, multi squatter test L2. Kita tekan di bagian withdraw langsung. Nanti kita cobain lihat di sini ada gas P-nya. Kalau anti gagal kan bisa tinggiin ke jaringan pendek nantinya di sini. Kalau gagal kan bisa ya di sini ya. Nah, 15 detik doang. Nah, itu bisa biaya maksimalnya. Kita konfirmasi langsung ya guys ya. Nah, nanti akan muncul pasti berhasil nih kalau kita lakukan di bagian oke, ternyata gagal ya. Padahal sudah berkurang saldo saya cobain lagi ke bagian dari sedang. Nah, saya cobain langsung di bagian sini satu kali lagi, apakah berhasil. Kita tekan di bagian konfirmasi langsung. Nah, saya tinggiin lagi. Tadi pilot ya, saya cobain lagi yang sedang aja apakah sudah berhasil. Ternyata di bagian sedang, kita tunggu sebentar. Oh, ternyata berhasil ya. Bukan yang tinggi yang berhasil, cuman yang sedang aja juga bisa berhasil. Cuman kalian bisa cobain aja satu persatu gitu. Dan dari bagian sini kalian tinggal tungguin aja apakah selesai atau enggaknya dari bagian sini sampai nantinya penuh dari di bagian loading tersebut. Nah, gitu ya. Ini saya skip aja nantinya dari di bagian sini.
gitu. Jadi kan cobain aja kalau violet dari tingginya, GW-nya sedang sampai tinggi. Dan di sini sudah tertera, kita bisa tekan lagi di bagian switch sports ya. Kalau sudah, tadi saya skip langsung, dan di sini kita langsung beralih jaringan. Nah, kalau sudah kita beralih jaringan, di sini kita tekan lagi dan nantinya akan menjadi loading. Tekan lagi satu kali lagi. Oke. Oke, ternyata sudah ada gas P-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita tekan aja langsung, ini ada gas P-nya lagi nih. Nah, bisa kalian tekan aja nantinya setujuin ya. Nah, konfirmasi ya. Nah, tekan aja di bagian konfirmasi. Setelah kalian tekan di bagian konfirmasi, dan di sini akan selesai. Nah, cuman saya ini langsung kembali ke bagian menu awal. Jadi transaction ini agak nggak error-erroran jadinya. Oke, ini masih loading, kita tunggu sebentar aja. Nah, dan sudah kita tekan di bagian pin withdraw, dan ternyata ini violet ya, dikarenakan saya sudah melakukannya. Jadi bisa beberapa kali gitu. Jadi kalau nantinya masih kita coba violet aja di bagian situ, jadi sudah selesai gitu. Nah, jadi kita bisa kembali aja nantinya ke bagian metode home ya. Kita cobain cek apakah sudah masuk gitu. Nah, coba cek, dan saya kembali ke bagian metode home, dan di sini kita tekan lagi di bagian withdraw, dan di sini kita cobain lihat langsung. Nah, ternyata saldo yang saya sudah gunain tadi 5 menjadi 0. Jadi saldo saya tadi 5 doang. Nah, dan di sini sudah terlihat ya bahwa itu sudah berhasil. Dari PO transaction-nya pun sudah terlihat di bagian metode ini ya, deposit ya, di withdraw ini ya. Nah, bisa kalian lihat aja. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, jadi bisa kalian lihat aja di bagian situ. Nah, dan berikutnya kita bisa kembali lagi dan kita lakukan tugas-tugas yang lainnya, yaitu kita melakukan dari di bagian yang telah kita min itu, kita lakukan lagi ke bagian withdraw. Di sini kita lihatnya ada dari multi scores test NFT 3 ya. Tadi saya cukup 3 doang untuk melakukan dari NFT token ID tersebut. Tidak terlalu banyak yang saya lakuin tadi, cukup-cukup aja. Nah, kita bisa kembali ke bagian enter scan ya. Metode menunya saya belum hilang ya, itu bisa masih dipakai. Dan di sini kalau ke bagian menu ini saya sudah jelasin di awal, jadi kalau kalian skip tuh nggak akan paham. Di sini saya salin aja salah satunya, satu kali doang sih cukup ya sebenarnya. Nah, saya salin di sini. Oke, saya tekan salin. Nah, salin secara manual agak ribet, jadi kita salin aja. Dan di sini kita langsung saja untuk menekan bagian dari berGN layarnya, dan tekan langsung tempelkan di bagian enter your NFT ID. Di sini kita ini merah ya, merah ya. Oke, ternyata itu, tunggu sebentar. Oke, sudah. Dan di sini kita tekan di bagian nantinya di bagian switch ke multi, di bagian bawah yang biru itu kalian bisa tekan aja. Nah, saya cobain tekan ya. Setelah saya tekan, nah saya tekan di bagian situ, dan di sini akan menjadi seperti ini. Nah, tunggu sebentar, di sini akan beralih jaringan dulu ya. Jadi awal-awal itu pasti beralih jaringan gitu. Jadi kalian nggak tungguin sebentar, nanti akan beralih jaringan ke lain. Nah, kita tekan beralih jaringan, dan di sini kita langsung aja untuk menuju ke bagian berikutnya. Nanti kita 2 kali itu ya. Kalau kita nggak menjadi awal, kita akan 2 kali melakukan ya. Nah, kita masukkan lagi sekali lagi. Di sini kita tempelkan lagi dari ID kita yang kita salin, dan nanti akan berubah menjadi normal, dan tekan withdraw dan melakukan gas P. Tadi cukup beralih jaringannya doang. Nah, lakukan gas P, lalu kita lakukan lagi, tekan lagi di bagian sini. Tunggu sebentar ya. Nah, konfirmasi. Nah, ini 0,067 ya. Cukup rendah doang. Nah, setelah kita konfirmasi, nah di sini akan menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah ini jadi loading, tapi kalau kalian keluar yang kayak tadi disebut tuh gak akan bisa. Jadi kan gak sampai loading kayak gini, nanti akan muncul dari bagian transaction detail plus wait. Dan nantinya kalau sudah di bagian sini, kalian gak tungguin aja sampai itu selesai. Nanti ada 2 kali dalam penyelesaiannya dari di bagian sini. Nah, saya skip aja langsung di bagian sini ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini ya, kita tunggu sebentar, tadi sudah selesai, dan di sini kita tekan di bagian dari switch spoilernya langsung. Nanti langsung diarahkan ke bagian dari spoilernya.
Di sini kalau diarahkan ke bagian supply-nya, di sini kita langsung menuju ke bagian dari supply-nya langsung, dan kita lakukan dari berilah jaringan ya dulu ya. Nah, di sini akan muncul transaction detail plus wait the moment. Nah, kita kan di bagian finals withdraw. Nah, gitu. Nah, nanti akan muncul dari di bagian dari ETH sepuluhnya yang bisa kalian lakukan, yaitu dari di bagian konfirmasi. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Kalian nggak tunggu sebentar aja, akan selesai kok dari di bagian sini. Nah, setelah ini komplit ya, di sini kita bisa back to home langsung di bagian sini. Kita bisa lakukan withdraw lagi ke bagian dari kembali ke akun Ethereum. Itu bisa kalian masukkan semuanya juga boleh ya. 0,0008. Nah, saya cobain langsung tekan di bagian switch testnet L2. Lakuin lagi yang kebalikannya. Kita withdraw lagi ke bagian akun kita. Kita balik ke bagian OT L2. Tadi saya sudah lakukan, cuman di sini kan tadi beralih jaringan doang ya. Saya coba lagi masukkan di sini 0,011 aja sih ya. Nggak ada masalah ya. Ini kan 0,08 ETH. Saya cobain masukin dari di bagian 0,01 ETH aja. Saya tekan di bagian withdraw, nanti langsung diarahkan ke bagian dari MetaMask action ya. Di sini tugas-tugas yang menyelesaikan di bagian Galaxy gitu. Ini yang menurut saya bagi yang mau ikutan boleh, kalau enggak ya enggak ada masalah. Ini gaspinya ya, kita konfirmasi dulu ya. Berhasil tuh kayak gini ya. Kalau nantinya enggak berhasil pilot tuh ya, itu berarti gagal ya. Jadi kalian harus berhasil dulu ke bagian dari withdraw projectnya. Jadi kalian nggak tungguin sebentar, ini sampai berhasil, kita kembalikan ke bagian 0,01 ETH. Terserah kalian berapa ETH yang kalian lakuin. Tadi saya cobain beberapa kali ya. Saya cobain beberapa kali, ada beberapa 2 kali, 3 kali saya cobain tuh, ada yang gagal, ada yang berhasil. Cuman ya kalian tergantung kalian sendiri juga. Kalian cobain aja beberapa kali itu sampai berhasil. Dan ini kalian nggak tungguin sampai selesai di bagian sini. Ini masih progress ya, sampai dengan 16 blok gitu. Ini sudah tertera nih. Nah ya. Sudah seperti ini, kita tekan di bagian switch to Evolia, dan nantinya akan muncul dari di bagian sini, dan kalian langsung beralih jaringan dulu ke bagian dari Sepolianya. Setelah beralih jaringan nanti akan muncul transaction detail plus to white ya, dan kalian tekan di bagian finish withdraw langsung dari di bagian finish withdraw. Setelah itu kalian tekan di bagian withdraw setelah selesai, dan kalian juga konfirmasi gas-nya juga ada, dan kita konfirmasi langsung di bagian sini. Dan nantinya di sini akan sending lagi, kalian tunggu selesai sampai dengan metode home keluar dari di bagian sini. Setelah itu di sini kita kembali ke bagian back to home dari di bagian keluar, dan ini telah selesai semuanya. Kita lakukan dari di bagian kita lihat di bagian withdraw dulu. Kalau nantinya sudah selesai kayak gini. Nah, ini sudah selesai ya. Ini ada beberapa status yang tadinya ada yang gagal, ada yang selesai. Itu wajar aja ya. Itu sudah selesai. Nah, ada beberapa kali yang saya lakukan. Itu ada yang gagal, ada yang selesai. Jadi intinya dari di bagian ini sudah selesai, dan kalau nanti ada yang gagal, kalian bisa lihat di bagian confirmation atau transaction di sini. Kalian juga lihat aja di bagian yang gagal ini akan kayak ini ya, gagal ya. Itu yang gagal. Kalau yang berhasil itu kayak yang tadi. Nah, jadi menurut saya sih mudah ya. Jadi kalian bisa lihat di bagian view statusnya. Nanti kalau sudah berhasil dari di bagian sini akan statusnya komplit. Kita kembali ke bagian Galaxy. Nah, kita kembali ke bagian dari Galaxy-nya langsung ya. Dimana tugas-tugas retweet Discord dan di bagian tweet itu sudah selesai. Ini garapan yang Galaxy. Nanti garapan dari end layer yang saya kasih ke kali ini berkelanjutan sampai dengan 20 Juni nantinya. Di sini saya sudah lakuin ya. Nah, sudah saya lakuin juga dari end layer Discord langsung. Di sini kita tekan verifikasi. Nah, di sini kan sejarahnya kayaknya tuh otomatis ya. Nah, pada kita sudah lakuin deposit withdraw C20, deposit withdraw 10 ya ke bagian layer testnet, sudah kita lakuin semuanya gitu di sini.
Yang penting kan selesaikan dulu di bagian bawah. Nanti saya cek aja secara berkala dari di bagian sini yang mana selesai nantinya. Kalau belum selesai, nanti saya akan kasih tahu lagi informasi yang lebih lanjut. Yang penting, menurut saya tugas-tugas yang itu nggak kelewat sih menurut saya. Tapi tugas-tugas yang lainnya tuh nggak tahu juga yang lainnya bagaimana. Ini sosial media ini harus sama juga di bagian testnet yang sudah kalian cobain tadi. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang rekomendasi dari Infura dan juga dari mining yang lebih mudahnya di bagian sini, cuman ya agak kecil. Cuman dari bagian Infura itu lagi maintain, gak bisa dilakuin pancet sepuluhnya langsung. Ya, jadi ada keterbatasan dari pancetnya, tapi kalau sudah agak maintain dari bagian Infura tersebut ya itu bisa kalian lakuin sebenarnya. Cuman ya gitu sebenarnya. Infura maintain ya masih. Nah, jadi pancet-pancet yang saya kasih ke kalian tuh bisa kalian lakuin. Rekomendasi Infura cuma lagi maintain, nggak bisa dilakuin sekarang, nggak tahu kapan kebuka, juga masih menungguin ya. Itu saja sih dari garapan Outlier Testnet yang lab until sampai dengan 30 Juni. Semoga bermanfaat dan mohon maaf ada kekurangan yang saya sampaikan, dan mohon maaf agak berisik suaranya karena saya lagi di luar, di rumah juga sebenarnya banyak, tapi banyak anak-anak ya di bagian sini. Semoga bermanfaat yang saya kasih rekomendasi ini nggak bisa juga sebenarnya, sudah ada juga, cuma saya coba nggak bisa juga. Yang tadi saya rekomendasi juga, link pancetnya saya coba-cobain aja di bagian sini ya. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.